Halo, selamat datang di channelku di Rovers. Well, in today's video, I'll be talking about motivation letter, how to make a good motivation letter. As I know many of you guys have requested me to make a video about this. Well, so here it is. Nah, di video kali ini aku akan membahas dan aku akan bagi ke beberapa segmen atau ke beberapa bagian. Yang pertama aku mau bahas dulu apa itu motivation letter. Kenapa kita perlu tahu motivation letter atau motlet, disingkat motlet. Nah, yang kedua aku akan bahas strukturnya. Jadi poin-poin apa sih yang perlu ada di motivation letter, harus ada berapa paragraf, dan bagaimana biar lebih sistematis. Dan yang terakhir aku akan coba untuk membedah, ngasih sampelnya motivation letter yang ideal itu seperti apa. Well, so without further ado, let's go to the first point. Nah, jadi motivation letter itu sesuai namanya, intinya itu surat untuk menunjukkan ke staff on admission bahwa kita ini punya motivasi, bahwa kita ini pengen daftar di posisi tertentu, pengen daftar mungkin sebagai mahasiswa atau bisa juga sebagai karyawan di situ, sebagai staff, sebagai pekerja, itu juga bisa. Karena motivation letter itu sebenarnya nggak cuma buat beasiswa dan seperti itu. Jadi intinya kita ini mau menunjukkan bahwa kita ini cocok. Nah, itu motivation letter. Karena ini letter, jadi sebenarnya mirip letter, nanti pakai salutation seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas bagian itu di yang kedua, yaitu yang tentang structure-nya. Itu motivation letter. Dan sebenarnya tuh ada yang nyebut juga sebagai personal statement, ada yang bilang cover letter, ada juga yang bilang statement of purpose gitu. Nah, untuk penamaan ini sendiri ada yang nyebutnya itu sama, jadi intinya motivation letter dan tadi yang aku sebutin ya sama. Ada lagi yang beda, ada yang bilang bahwa itu tuh beda loh, nggak bisa disamakan. Walau untuk yang bilang sama nggak usah kita bahas karena itu udah clear. Sekarang kita fokus ke yang menganggap beda. Nah, yang menganggap beda itu alasannya seperti ini. Kalau personal statement itu lebih fokus ke hal-hal yang sudah berlalu atau ke past. Jadi misalnya kayak dulu tuh kita sebagai apa, dulu kita lulusan mana, kerjanya di mana, pengalaman kita seperti apa aja. Nah, itu personal statement. Jadi tentang hal-hal personal kita di masa lalu. Itu yang bilang bahwa personal statement beda. Nah, adapun yang lainnya ada motivation letter, terus ada statement of purpose sama cover letter, itu dianggapnya sama. Nah, yang membedakan adalah dengan tadi yang personal statement, kalau personal statement itu kan membahas lebih ke masa lalu. Tapi kalau motivation letter dan teman-temannya ini lebih membahas ke masa depan, ke future. Nah, meskipun ada beberapa bagian untuk membahas masa lalu, membahas past, itu hanya untuk supporting aja. Jadi untuk supporting statements. Misalnya bilang, aku nanti ke depan pengen riset di bagian ini. Nah, nanti kan perlu nih ada feedback ke belakang karena dulunya aku nih kerja sebagai ini, karena dulunya aku misalnya S1 lulusan ini, seperti itu. Jadi pada dasarnya lebih fokus ke future dan yang past itu hanya untuk supporting statements seperti itu. Nah, itu dia. Tapi pada dasarnya ya mirip sih intinya. Motivation letter, personal statement, cover letter, dan satu lagi statement of purpose, intinya sama. Nah, itu dia untuk perbedaannya. Selanjutnya, kenapa sih kita harus tahu motivation letter? Well, ini penting banget buat kalian yang mau cari beasiswa, yang mau kuliah di luar negeri khususnya. Sebenarnya tuh ada beberapa jenis beasiswa yang nggak mewajibkan kalian untuk bikin motivation letter. Jadi kayak LPDP misalnya, seingatku kita cuma diminta buat bikin essay aja, jadi nggak ada motivation letternya. Tapi kalian tetap harus bikin motivation letter untuk daftar kampus, karena hampir semua kampus itu mensyaratkan kita untuk membuat motivation letter seperti itu. Jadi paling nggak kita harus tetap tahu gimana cara bikinnya biar lebih efektif. Nah, struktur ini kan sebenarnya terserah ya, jadi itu dikembalikan ke diri kalian lagi yang menulis. Tapi kalau misal aku yang suruh nulis nih ya, aku punya struktur sendiri yang menurutku efektif, dan ini strukturnya aku buat berdasarkan hasil riset, berdasarkan baca-baca, dan aku lihat berbagai sampel, dan akhirnya aku gabungkan. Kayaknya yang bagus tuh seperti ini, yang jelek aku tinggalkan, yang bagus aku masukkan ke struktur ini. Jadi silakan kalau ini cocok dengan kalian, silakan gunakan. Aku akan bahas sedetail mungkin biar jelas. Nah, di structure motivation letter ini akan ada 5 paragraf. Jadi yang pertama adalah opening, yang terakhir adalah closing, dan untuk body-nya sendiri akan ada 3 paragraf. 3 paragraf ini nanti diusahakan biar jangan sampai overlapping.
Jadi harus ada spesifikasinya masing-masing, kayak yang paragraf atau body pertama itu apa, body kedua apa, body ketiga apa, seperti itu. Nah, itu dia untuk jumlah paragrafnya. Sekarang kita mulai masuk dari yang pertama ya, diruntut dari awal. Yang pertama itu kita harus kasih addressing dulu, karena ini kan surat ya, jadi beda dengan esai-esai yang biasa. Ini surat, jadi kita harus pakai misal dear sir atau madam. Nah, selanjutnya kita masuk ke paragraf pertama, yaitu opening atau introduction. Nah, di introduction ini ada beberapa poin yang perlu kalian sampaikan. Yang pertama itu purpose. Jadi purpose dari penulisan surat ini, penulisan motivation letter ini, apa tujuannya. Misalnya kalian bisa menuliskan seperti ini, I'm writing this motivation letter to bla 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 gitu. Jadi intinya dituliskan secara jelas bahwa tujuan kalian menuliskan ini untuk apa, apakah untuk daftar kerja, apakah untuk daftar sebagai mahasiswa dan lain sebagainya. Intinya tulis dulu purpose. Nah, singkat aja, nggak usah bertele-tele, mungkin cukup 1 kalimat atau setengah kalimat. Nanti dilanjut ke poin kedua yang harus kalian sampaikan, yaitu academic background. So you need to mention your academic background. For example, you graduated from what university, jurusan apa, lalu misalnya di mana, spesialisasinya di mana. Ini kalian perlu sebutkan di introduction. Biar tujuannya ketika si pembaca, staffnya itu, staff on admission-nya baca, langsung paham, oh ya ini background-nya seperti ini, kira-kira linear atau enggak, kira-kira relevan atau enggak. Itu diulas saja secara singkat, nggak usah terlalu detail banget, karena ini hanya introduction. Selanjutnya, setelah kalian sebutkan academic background-nya, what you need to write next is a brief overview of your past and present. So, misalnya dulunya kalian tuh kerja di mana, misalnya kalian pernah pengalaman kerja di institusi mana selama berapa tahun, di perusahaan mana berapa tahun, and next your present. Jadi sekarangnya tuh kalian kerja di mana, atau mungkin masih sama dari semenjak lulus sampai sekarang kalian kerja di satu tempat. Nah, itu perlu disebutkan juga di introduction. Jadi intinya biar ketika si pembaca itu baca di introduction-nya, mereka tuh seolah-olah langsung mengenal kamu. Oh ya, kamu nih lulusan dari sini, kamu nih dulu kerjaannya ini, kamu di bidang ini, seperti itu tuh harus udah jelas di introduction. Jangan sampai si pembaca ini punya kesan bahwa ini orang siapa sih, maksudnya apa sih, kenapa baru dijelaskan di pertengahan. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus udah state di awal kita ini siapa. Selanjutnya yang paragraf kedua, yaitu body. Nah, body ini kan tadi aku jelasin ada 3 ya, ada 3 paragraf. Jadi kita akan bahas ke body yang pertama. Body yang pertama fokusnya adalah to show that you are a relevant candidate. Jadi kalian harus menunjukkan bahwa ini loh, saya ini relevan untuk ada dalam posisi ini. Saya ini relevan untuk diterima di kampus yang ingin saya daftar karena seperti ini. Jadi menunjukkan bahwa kita ini relevan. Nah, bagaimana untuk menunjukkan bahwa kita relevan? Ada beberapa poin yang harus kalian sampaikan. Yang pertama, you need to show your academic capability. Jadi kalian harus tunjukkan bahwa kalian tuh capable loh dalam bidang ini. Kalian mungkin bisa sebutkan IPK kalian berapa waktu S1 atau mungkin waktu S2, atau riset kalian tuh waktu itu apa. Pokoknya nunjukin bahwa kalian tuh capable, kalian tuh cocok, kalian tuh relevan dengan jurusan yang mau kalian dapatkan. Nah, selain poin itu, kalian juga perlu menyebutkan your interest. So you need to tell your interest. Minat kalian apa? Kalau tadi kan kalian sebutkan risetnya, itu juga kan bisa menunjukkan minat kalian. Jadi misal kalian bilang, dulu aku kuliahnya di bidang kesehatan. Nah, terus minatku ini spesifikasinya misalnya tentang babies atau apa gitu, kesehatan anak misalnya, atau mungkin kesehatan orang-orang tua dan lain sebagainya, atau tentang pola makan. Pokoknya kalian sebutkan bahwa interest kalian itu di mana, minat kalian itu di mana. Dan ini tuh penting banget buat dijabarkan secara clear, tapi nggak bertele-tele ya, tapi tetap harus clear. Karena kalau jurusan S2, S3 itu kan biasanya udah spesifik banget kan, beda dengan S1. Kayak misal jurusan bahasa Inggris, kalau di S1 tuh kan biasanya cuma ada pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Tapi kalau udah S2 nanti ada linguistik, ada applied linguistic, terus nanti ada ELT, English Language Teaching, ada TESOL, ada lagi tentang translation-nya, ada tentang literature-nya, ada lagi tentang English-nya. Jadi yang tadinya kita di S1 tuh cuma ada 2 macam, sastra dan pendidikan, di S2 itu bisa sekitar 7 atau mungkin 8 jurusan. Itu udah spesifik banget. Makanya kita perlu banget nunjukin interest kita tuh di mana, biar untuk menunjukkan bahwa kita nih nggak salah pilihan. Selanjutnya, poin yang harus kalian juga sampaikan di paragraf ini, di paragraf kedua, yaitu your hands-on experiences. Ya, jadi pengalaman-pengalaman kalian, pengalaman realnya, pengalaman langsungnya itu harus disebutkan.
Tujuannya biar apa? Biar jelas bahwa kalian tuh nggak cuma bilang bahwa minat kalian di sini, tapi kalian juga punya pengalaman di bidang ini, seperti itu. Misalnya kalian minat di bidang translation. Nah, nanti kalian sebutkan bahwa selama kuliah mungkin kalian udah sering menerjemahkan apa, atau mungkin setelah lulus kuliah kalian sempat bekerja di firma apa dan itu di bagian penerjemahan. Jadi menunjukkan bahwa kalian tuh udah punya pengalaman yang nantinya bisa untuk mensupport ketika kalian kuliah nanti. Nah, itu jadi coba masukkan hands-on experience. Kalau misal kalian belum punya pengalaman kerja, kalian juga mungkin bisa mencantumkan pengalaman kalian. Mungkin kalian pernah ikut riset dosen gitu ya, dosen punya riset terus kalian pernah ikut timnya, atau kalian juga mungkin pernah magang, internship gitu kan. Biasanya kan ada apa tuh semacam PKL gitu kan waktu kuliah. Nah, bisa juga kalian masukkan. Selanjutnya, poin yang terakhir yang harus kalian masukkan di paragraf ini, your concrete actions. So you need to mention your concrete actions. Jangan sampai essay ini terkesan theoretical banget. Jadi kayak kayak boastful, nggak ada faktanya. Jadi kalian harus menunjukkan concrete actions. Nah, concrete action ini ya tadi bisa mirip-mirip juga dengan pengalaman yang kalian udah kerjakan. Kalian juga harus menunjukkan lagi concrete actionnya. Barangkali kalian masih ada nih, misalnya kalian pernah menginisiasi apa di daerah kalian yang ini sesuai dengan bidang kalian, seperti itu. Kalau misal kalian kuliah di jurusan matematika, misalnya kalian punya concrete action berupa kalian buka kelas gratis misalnya untuk anak-anak ngajarin matematika dan sebagainya. Pokoknya your concrete actions. Jangan sampai di essay ini hanya kelihatan kalian teori-teori saja, hanya angan-angan tanpa ada langkah nyata yang udah pernah kalian tempuh. Nah, itu dia untuk paragraf kedua. Selanjutnya masuk ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini berarti merupakan body kedua ya. Nah, di body kedua, kalian harus fokus ke future. You need to tell the readers that you know what you gonna do, you know what you gonna face later on. Jadi kalian harus tunjukkan bahwa kalian tahu nanti kalian tuh bakal ngapain, kalian tahu kuliahnya nanti bakal gimana gitu. Pokoknya nunjukin bahwa you did research before. Nah, gimana caranya?